Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, kita menjawab pertanyaan dari saudara kita yang lainnya. Saya banyak melihat konten video pelet dengan menggunakan sarana kain kafan. Menurut Kisah Brang Alam bagaimana? Jika mereka membuat konten video tersebut dengan tujuan untuk hiburan, ya menurut saya tidak masalah. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya sekarang setiap orang ini bisa upload video apapun. Mereka membuat kreasi apapun. Namun di sini yang menjadi penekanan spiritual, jika ternyata yang bersangkutan berusaha untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mempraktekkan amalan yang dijalankan, nah itu yang perlu kita garis bawahi. Karena jika memang menggunakan sarana kain kafan ini kan proses untuk mengambilnya yang pertama cukup sulit. Ini yang dimaksudkan kain kafan orang mati ya, bukan kain kafan yang dijual di luaran sana. Kalau kain kafan yang dijual di luaran sana secara spiritual ya itu tidak memiliki efek energi apapun. Seperti itu. Jadi jenengan jangan dikelabui, jangan mau dikelabui. Jika ternyata jenengan sudah diajak untuk mempraktekkan akan tirakatan kain kafan, ternyata kain kafan ini kain kafan biasa, kain kafan yang ada di luaran sana, bukan kain kafan orang mati. Ya, gini logikanya. Kalau jenengan sudah niat untuk nyemplung melakukan dosa, itu kan sudah basah. Ya harus mendapatkan manfaatnya sekalian. Gitu logikanya. Kemudian mencuri kain kafan di negeri kita tercinta Indonesia Raya itu bagian dari kasus kriminal. Jadi hal ini yang pastinya tidak boleh didukung. Masa ada kasus kriminal yang dijalankan di negeri kita tercinta kita mendukungnya? Kemudian kalaupun itu benar berasal dari kain kafan orang yang meninggal, orang yang meninggal ini banyak yang meyakini dijaga oleh roh-roh sejati. Ini ada sebuah kisah yang terjadi ketika saya masih kecil berada di daerah Banyumas. Kisah ini ada seseorang yang ingin melakukan tirakatan mencuri kain kafan anak bayi. Yang pastinya ketika mencuri tidak mudah. Ketika membongkar makamnya tidak boleh menggunakan cangkul, harus menggunakan tangan. Setelah berhasil mengobrak-ngabrik kuburannya, ternyata yang dihadapinya ini bukan anak kecil, namun berubah menjadi sosok dewasa. Kemudian dalam kisah simbah saya itu terjadi pertarungan antara si mayit dengan orang yang akan mencuri dari kain kafan ini. Jadi proses untuk mengambilnya ini tidak sembarangan. Bukan dalam hal ini langsung mudah, ya tidak bisa. Banyak proses tirakatan yang dijalankan. Jadi menjawab mengenai hal ini, saya pribadi tidak ikut campur mengenai masalah konten-konten semacam ini. Kalau tujuannya untuk hiburan atau apapun itu terserah mereka. Namun yang pasti suatu keilmuan yang menggunakan bantuan dari jin lelembut pasti akan ada dampak buruk yang didapatkannya. Selain itu
Untuk sekarang ini tirakatan semacam ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankannya. Kalaupun benar jenengan mendapatkan kain kafan dari orang meninggal, itu ketika dipegang hawanya sudah beda. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memegangnya. Tapi kalau jenengan orang awam bisa memegangnya, ya perlu dipertanyakan mengenai keaslian kain kafan tersebut. Kemudian kalau saya ingin dibantu oleh Ki Sabrang Alam untuk langkah asmara semacam ini bagaimana? Saya pribadi mentirakati klien itu begitu banyak macam kisah yang datang. Jadi untuk hal ini ya memang saya sesuaikan dengan keadaan spiritualnya. Tirakatan-tirakatan asmara semacam ini yang terbukti aman biasanya bisa menggunakan mustika jaran goyang, bisa menggunakan mustika puter giling sukmo, bisa menggunakan mustika semar. Untuk benda-benda spiritual ini monggo bisa didapatkan dengan cara WhatsApp ke nomor saya atau datang langsung ke tempat praktek saya. Ngaten nggih?